Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita ikuti launching Yayasan Wakaf Tani. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang bersejarah, yang dirintis oleh Prof. Momi, Ustadz Gerning dan sebagainya. Selamat, saya ucapkan selamat. Saya pemateri, tapi mohon maaf, ini saya sedang usaha untuk masuk, tapi agak sulit karena kondisi link atau internet di Wonosalam agak sedang susah. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran saja. Pertama, bahwa wakaf tani ini sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kita mengacu kepada Utsman bin Affan, wakaf tani sudah dilakukan jauh sebelum sejak Rasulullah, di mana sumur Utsman bin Affan adalah inspirasi luar biasa bagi perkembangan pertanian, khususnya korma yang akhirnya menjadi kebun luar biasa di Madinah. Dan ternyata dari kebun itu, dari sumur itu melahirkan hotel-hotel bintang yang luar biasa, melahirkan hotel-hotel yang luar biasa di Mekah dan di Madinah, yang kemudian hasil dari hotel-hotel itu bisa menyantuni anak yatim, bisa menyantuni anak duafa dan seterusnya, bahkan untuk jihad di jalan Allah dengan segala cara. Artinya wakaf tani bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sudah lama. Bahkan di Indonesia, kalau kita mengacu di Indonesia, wakaf tani sudah dilakukan oleh banyak pesantren-pesantren di Indonesia. Mungkin caranya lebih tradisional, masih konvensional, di mana petani dalam hal ini adalah kiai dan santrinya bekerjasama menghidupkan sawah yang tidak diwakaf, menanami dan seterusnya ya. Tapi kemudian berkembang berikutnya pesantren yang lain. Misalnya ada di Jawa Timur, ada Sidogiri, ada Gontor di Ponorogo dan seterusnya. Itu adalah juga memasukkan wakaf, tapi tidak hanya untuk pertanian, berkembang akhirnya menjadi gedung, menjadi pesantren, menjadi rumah sakit dan seterusnya. Bahkan di lembaga terbaru yang kita lihat ada Dompet Duafa, ada YDSF, ada PMH, Hidayatullah dan seterusnya, itu juga sama, bahwa wakaf tani itu sesuatu yang bisa dikembangkan. Misalnya gini, contoh, Dompet Duafa itu punya beberapa hektar di Bogor, di Jawa Barat, dan sebagainya, di mana ada wakaf pertanian, kemudian dikembangkan menjadi pertanian modern. Digabung eco farming, ada peternakannya, ada pertaniannya, ada pupuknya jadi satu. Jadi ada nilai-nilai tambah yang terus dikembangkan. Ya, itu pertama. Kedua, bahkan wakaf-wakaf yang tidak produktif juga diproduktifkan, bisa jadi rumah sakit, bisa jadi sekolah, bahkan menjadi supermarket dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang digagas oleh Prof. Momi dan Ustadz Gerning ini, apa yang akan dilakukan ke depan? Saya memberi beberapa catatan. Pertama, bahwa wakaf tani ini tidak boleh berdiri sendiri. Saya belajar dari sejarah, saya belajar dari banyak materi yang lain, dari teman-teman yang sudah melakukan. Wakaf tani, Yayasan Wakaf Tani yang didirikan hari ini harus mendirikan PT. PT inilah yang akan profesional menangani wakaf. PT inilah yang akan mengelola wakaf-wakaf itu untuk pertanian. Nah, siapakah pemilik PT ini? Adalah Yayasan Wakaf Tani. Dominan misalnya 90%. Yang 10% bisa untuk karyawannya, bisa untuk yang lain. Tapi dominan PT ini didirikan oleh yayasan. Bukan person, bukan pendiri-pendiri yayasan, tapi justru menjadi didirikan oleh yayasan. Kedua, bangun trust dan luaskan trustnya, kepercayaan masyarakat itu. Dengan cara apa? Tunjukkan sungguh-sungguh. Jangan artifisial, seolah-olah kita hebat di media sosial, seolah kita ini hebat di Indonesia, tapi realitasnya tidak kokoh manajemennya, tidak kokoh finansialnya. Sehingga apa yang terjadi? Ini akhirnya trust kepada kita menurun. Maka saya berharap adanya wakaf tani yang hari ini di launching segera wujudkan dengan langsung, kuncinya mengembangkan aset-aset yang tidak produktif. Dan goal utama daripada wakaf tani adalah kesejahteraan petani. Lantas bagaimana hubungannya antara yayasan ini dengan PT ini dengan petani? Ya permudahlah petani dengan pupuknya, permudahlah petani dengan akses jualnya. Maka Yayasan Wakaf Tani tidak bisa nanam padi dijual padi, nanam jagung dijual jagung, pasti tidak akan ada nilai tambahnya. Harus ada nilai tambah yang disampaikan, misalnya bikin porang harus ada pabriknya. Bikin pabrik nanam jagung harus ada pabriknya. Ini yang harus dilakukan oleh teman-teman di Wakaf Tani yang akan nanti mendirikan PT. Saya kira begitu.
Saya kira luar biasa. Saya ucapkan selamat, sukses untuk Yayasan Wakaf Tani. Ada Prof Momi, ada Prof Raditya, ada Ustadz Gening dan kawan-kawan semua yang memang di situ dunianya. Saya ucapkan selamat, sukses, mudah-mudahan manfaat dan terus berjaya, terus apa yang kita lakukan beramal jariah terus menerus untuk segala zaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.